Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini dengan tema Yesus Juru Selamat. Alkisah ada seorang yang buruk rupa, dikucilkan oleh masyarakat. Tidak ada yang mau berteman dengan dia, tidak ada yang mau dekat dengan dia, bahkan keluarganya tidak mengakuinya. Karena ia begitu buruk rupa, anak-anak akan langsung lari meninggalkannya jika melihat dia dari jauh. Wajah dan tubuhnya dipenuhi dengan benjolan-benjolan yang membuat rupanya tidak dapat terlihat jelas. Ditambah pula tubuhnya yang bungkuk dan juga ada benjolan besar di punggungnya. Bukan hanya itu, dia juga adalah seorang yang tunarungu sehingga dia bukan saja buruk rupa tetapi tidak bisa mendengar dan bahkan tidak bisa berkata-kata. Ia tinggal sendirian di sebuah kandang ternak di pinggir kota, sekalian yang menggembalakan beberapa ternak milik orang. Setiap hari ia bangun pagi, pergi menggembalakan ternak dan kembali pada malam hari, tidur dan besoknya begitu lagi. Suatu hari ia kedatangan tamu, sepasang suami istri yang istrinya sedang mengandung dan nampaknya akan segera melahirkan. Si buruk rupa membersihkan salah satu sudut kandang untuk dijadikan tempat istirahat tamunya itu. Dia melakukan kegiatannya seperti biasa. Dan suatu hari ia melihat bahwa istri dari tamunya itu telah menggendong bayi di tangannya. Kemudian si buruk rupa mengambil palungan tempat makan ternak, dibersihkannya, ditumpuknya jerami, dan kemudian dia membuka jubahnya untuk mengalasi agar jerami tidak menusuk kulit lembut bayi itu ketika ditidurkan di situ. Kemudian ia pergi lagi melakukan pekerjaannya, menggembalakan ternak dan pulang di sore hari seperti biasa. Beberapa hari kemudian ia pulang dan mendapati bahwa tamunya itu telah pergi. Dibereskannya tempat itu, kemudian dia mengenakan kembali jubah yang dipinjamkannya untuk mengalasi bayi itu. Ketika ia mengenakan kembali jubahnya, sesuatu terjadi padanya. Ia merasa badannya menjadi tegak, tidak bungkuk lagi, dan tangannya, tubuhnya tidak ada lagi benjolan-benjolan. Dan ketika ia dapat bersuara. Wah, si buruk rupa gembira luar biasa dan lari ke kota untuk menemui orang-orang dan memberitakan tentang apa yang dialaminya. Semua orang tidak mengenalinya jika tidak mendengar ceritanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, cerita ini mungkin bukan kisah nyata, tapi mengandung kebenaran. Kedatangan Yesus ke dunia membawa pemulihan dan keselamatan bagi umat manusia. Dosa membuat manusia sakit dan terikat, hina, lemah, sendiri dan tidak tahu apa-apa karena tidak mengerti, tidak dapat dengar apalagi percaya tentang kebenaran. Seperti si buruk rupa. Hati yang dipenuhi dosa membuat ia tidak dapat berbuat apa-apa karena dosa itu. Perlu ada yang datang untuk melepaskan kita dari belenggu dosa dan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Dan tidak ada orang yang dapat melakukannya kecuali Yesus. Demikian juga kita orang berdosa, kita menuju kepada kebinasaan. Namun pada momen Natal kita ingat dan bersyukur bahwa Yesus datang ke dunia dalam rupa manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyembuhkan kita dari sakit dosa. Yesus penyelamat kita. Maka sambutlah Yesus Sang Juru Selamat dengan hati yang mau bertobat. Kita telah disembuhkan dari dosa. Mulailah hidup sehat dengan menutrisi hati dan pikiran kita dengan firman hidup. Agar hidup kita makin memuliakan Tuhan dan makin jadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari dosa. Tolong kami Bapa supaya kami juga bisa hidup makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Yesus datang untuk menyelamatkan kami dari dosa sehingga kami tidak lagi hidup di dalamnya. Karena itu biarlah kami terus hidup menurut dengan kehendak Tuhan, makin hari makin memuliakan Tuhan dengan ucapan syukur karena Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.